Muhammad Nur Atib Alfiansah kawula aturaken matur suwun. Acara salajengipun inggih punika qiraatul kitab dumateng Kang Titing Abdillah Fauzi Weteluki panggonan kasumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha yanbaghi lil faqihi ay yastaghila bihi fi jami'i awqatihi fa hina idzin yajidu ladzatan 'azimatan fi dzalika. Wa hakadha tan hale kaya mengkono-mengkono mau sadurunge yakni istighol bil ilmi li talibil ilm yang bagi prayoga lil faqihi tumrape tiang sing ahli fikih prayoga apa ayastaghila yen to tungkul sapa faqih bihi kelawan ilmu fikih ai bi ilmil fikih tegese kelawan ilmu fikih ketungkul fi jami awqatihi ing dalem sakabehane pira-pira wektune faqih fahina idzin mongko ing dalam samongsone istighol bi ilmil fiqh yajidu bakal selalu nemu sapa faqih ladzatan ing kelezatan kenikmatan azimatan kang agung fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono istighol bi ilmil fiqh. Sebelumnya dari yang sudah dibahas masih perihal istighol bil ilm khususnya ilmu fikih. Sebagaimana bagi santri thalibul ilm juga sebelumnya wajib harus sibuk dengan ilmu. Bagi orang yang ahli fikih juga harus disibukkan dengan ilmu fikih, dengan fikih di sepanjang waktunya. Ilmu fikih ini kan ma'rifatul ahkami asyar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Mengetahui hukum-hukum syariat yang thariquha metodenya jalan pengambilannya itu dengan cara ijtihad. Nah, ini ijtihad ini kan untuk fikih itu lahir dari pengelolaan pikiran seseorang sehingga ia kemudian bisa menyimpulkan bahwa niat wudhu itu wajib atau tabyid dalam niat puasa itu ada yang wajib harus tabyid, ada yang kemudian tidak. Itu karena diolah dari pikirannya, dari apa yang ia temukan, dalil-dalil kemudian kelola melalui pikirannya sehingga kemudian menghasilkan hukum-hukum tertentu. Nah, sampean mengetahui itu berarti sampean faqih. Nah, ting mriki tiang sing kaya ngoten niku sing faqih sebaiknya bahwa sepanjang hari itu sibuk dengan itu, dengan fikih. Karena fikih itu tadi thariqul ijtihad sebetulnya tidak hanya ketika sampean menulis, tidak hanya sampean ketika belajar, misalkan sampean sedang makan.
sedang keluar berkendara, ini kan otak pikiran sampean kan masih tetap bisa berpikir. Jadi pada saat itu pun sesuai yang tertera di sini, berarti sampean sebetulnya kalau faqih seharusnya pada saat kondisi tadi juga harus disibukkan dengan fikih. Sehingga kemudian sampai nanti bisa merasakan yang namanya kelezatan, keasikan yang besar. Nah, keasikan ini sulit untuk dijelaskan. Pasti sampean pernah menghadapi suatu hal yang dirasa sulit. Kemudian sampean dipikir berulang kali sampai akhirnya menemukan bahwa oh ini begini. Itu kan akan lega, akan merasakan sesuatu yang lezat gampangnya. Kalau di makanan tentu sesuatu yang lezat. Bahkan kemudian diceritakan wakila landan ngendikaake opo dawuh ru'ya Muhammadu fil manami ba'da wafatihi faqila lahu kaifa kunta fi halin naz'i. Diceritakan ada seorang yang bernama Syekh Muhammad ruya dan tingali ing dalam mimpi sapa Muhammadun Syekh Muhammad yakni Syekh Muhammad bin Al Hasan Asy-Syaibani fil manami ing dalam waktu sarene ba'da wafatihi ing dalam sawuse wafate Syekh Muhammad Al Hasan bin Asy-Syaibani. Fakila mongko den ngendikake. Kemudian beliau ditanya lahu marang Syekh Muhammad. Niki di dalam mimpi nggih. Beliau ditanya kaifa kunta fi halin naz'i. Kaifa halaka priye kunta ono sapa sira fi halin naz'i ing dalam kondisi naza. Kondisi naza niku kondisi di mana sakaratul maut gampangnya. Ketika seorang menjelang diambil atau ruhnya itu terangkat. Diterangkan bahwa pada kondisi tersebut rasa sakitnya itu seperti sampean itu kalau di hewan ya seperti dikuliti tapi masih hidup. Sampean dikuliti tapi sampean itu masih hidup, sadar betul. Itu kondisi naza. Nah, teng mriki Syekh Muhammad ditanya pada saat naza itu. Faqala mongko jawab sapa Syekh Muhammad, kuntu ana sapa ingsun iku muta'ammilan tiang sing ngangen-ngangen fi mas'alatin ing dalam setunggale masalah lahu tumrape Syekh Muhammad fi mas'alatin ing dalam setunggale masalah min masailil mukatabi kang tetep sebagian dari masalah-masalah budak mukatab. Falam ash'ur mongko ora ngeroso sapa ingsun Syekh Muhammad maksudnya bihuru jeruhi kelawan metune ruhku, ruh ingsun. Niki di dalam mimpi beliau ditanya ketika naza, ketika sakaratul maut, beliau dalam kondisi apa? Kemudian beliau menjawab bahwa ketika itu aku sedang berpikir, sedang menekuni satu masalah perihal budak mukatab. Sampai-sampai hal ini membuat aku tidak merasa bahwa ternyata ruhku diambil, gitu loh. Saking menekuni satu masalah, beliau di dalam mimpinya, di dalam mimpi orang lain diceritakan bahwa beliau itu nggak kerasa meninggal itu. Jadi padahal kan naza itu tadi sakitnya itu seperti orang yang dikuliti, ia masih hidup. Tapi beliau itu nggak merasakan itu karena saking tadi menekuni masalah tadi, masalah mukatab, budak mukatab. Karena masalah mukatab niku kan rumit.
Mukatab niku budak sing ia punya perjanjian dengan sayyidnya, kalau dia sudah membayar sekian, ia bisa merdeka. Nah, tapi dalam masa ia menyicil, misalkan, itu statusnya bagaimana? Dia itu, misalkan dia kerja ini nanti hasilnya kemana? Apakah untuk dia? Apakah untuk sayyidnya? Nanti kalau untuk sayyidnya, kapan dia merdeka? Enggak merdeka-merdeka kalau gitu kan. Pokoknya hal-hal sing sulit. Jadi ini menunjukkan saking menekuni, mentelateni satu masalah, sampai-sampai beliau tidak merasa bahwa beliau sudah meninggal. Ini diceritakan dari mimpi ketika seorang bertemu beliau. Wakilalan dan ngendikake innahu satune Syekh Muhammad bin Al Hasan Asy-Syaibani iku kola, iku menjawab fi akhiri umri ing dalam akhir umur Syekh Muhammad yang baik menjawab syagolani masailul mukatabi, syagolani nyibuake ing ingsun apa masailul mukatabi, masalah-masalah budak mukatab. Saking sibuk menyibukkan anil isti'adadi, saking golek sangu mempersiapkan lihadzal yaumi marang ikilah dino, tegese marang iki dino kiamat. Dalam suatu cerita yang lain bahwa beliau ini berarti di akhir umurnya, di akhir umurnya beliau mengatakan bahwa aku disibukkan oleh masalah-masalah perihal budak mukatab, sehingga beliau tidak sempat untuk mempersiapkan bekal untuk ia nanti menghadapi kematiannya. Namun begitu, wa inna ma qala lana ing pastine ngendika menjawab sapa Syekh Al Hasan, Syekh Muhammad Al Hasan Asy-Syaibani, zalika ing mengkono-mengkono mau tawaduan krono tawadu. Jadi ketika di akhir umurnya beliau menjawab seperti itu, sebetulnya bentuk tawadu beliau. Karena kan sebetulnya dengan beliau sudah sibuk dengan masalah-masalah fikih, kemudian dengan apa tadi masalah-masalah budak mukatab, itu juga sebetulnya berarti beliau sedang menekuni sebuah masalah di masyarakat, masalah fikih. Berarti sebetulnya dia juga dengan itu, padahal ya berarti kan sudah mempersiapkan bekalnya untuk di akhirat nanti. Cuma beliau merasa aku belum mempersiapkan persiapan bekal untuk nanti di akhirat karena sibuk dengan masalah-masalah tadi. Jadi kesimpulan teng bab niki, teng pembahasan niki, nek saged niki sampean fokus itu berarti bukan berarti sampean kok ngarepi kitab terus sepanjang waktu sampean punya tangan punya kaki. Nek sampean belajar sinau pegel dengan menulis, sampean bisa dengan mendengarkan. Sampean mendengarkan capek, mencatat juga capek, sampean bisa dengan melihat. Itu semua misalkan capek bisa dengan mulut, sampean lalaran. Itu tinggal digantian aja, gantian. Nggih. Cukup semantan. Faslun fi waqti tahsil ay fi bayani tahsilil ilmi. Wallahu a'lam bishawab.